Halo teman-teman, selamat datang di acara podcast Aspirasi Seni. Ini episode pertama. Kalian pada ngapain sih? Ini episode pertama. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana perpindahan seni di era COVID. Era COVID dulu. Era COVID. Iya. Di sini ada teman-teman yang bergelut di bidangnya masing-masing. Ada Dina yang bergelut di bidang. Oh iya, saya teater. Oh, teater dan tari. Saya Agus Umbu. Saya pencinta musik. Terus? Saya Tejo, saya ada di pendidikan seni. Oh, di pendidikan seni. Ini boleh maskernya dicopot aja. Oh iya. Mendem suaranya. Kamu dulu kenalan juga. Oh iya, benar, aku malah belum berkenalan. Aku Tika. Aku bergelut di bidang digital art sekarang. Gitu. Terus gimana nih kalian teman-teman ini yang biasanya bekerja secara offline terus tiba-tiba berpindah ke online? Siapa dulu yang mau cerita? Aku dulu ya. Oh iya. Oke, monggo. Silakan Mas. Gimana? Jadi aku mau sharing aja sih ini. Jadi pertama-tama itu kan karena yang paling terdampak itu kan sebagian besar di bidang pendidikan gitu ya. Nah, jadi pas awal-awal pandemi itu ya akhirnya semuanya itu panik gitu kalau di pendidikan. Apalagi seni gitu. Gimana ngajarin, kalau saya di seni rupa, gimana ngajarin anak gambar atau melukis tapi pakai online gitu kan. Via apa itu? Via Zoom atau platform lain kayak Google Meet gitu dan lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi itu yang dibingungkan. Tapi kurasa kalau ditanyakan kini, akhirnya aku merasa itu akan menjadi penubuhan virtual kalau sekarang itu. Bahkan mereka sudah sangat familiar gitu. Karena bagi orang seni sendiri, marwahnya menurutku sendiri adalah marwah kreatif ya. Jadinya kalau misalnya tidak ada pandangan media apapun, kurasa itu akan tidak ada menjadi masalah gitu. Jadi contoh nih, di awal-awal mungkin mereka masih masa adaptasi gitu kan. Jadi guru-gurunya mempelajari dulu Zoom kayak gini dan sebagainya. Akhirnya ada beberapa teman itu yang bahkan dia ngajarin gambar lewat whiteboard di Zoom itu. Jadi gini gitu? Enggak, jadi fitur whiteboard di Zoom itu dibuat gambar gitu. Jadi ada jamboard gitu iya, ada fitur itu ya? Ada di Zoom ada. Jadi baru tahu? Iya, akhirnya sesuatu yang tadinya tidak dipikirkan, akhirnya mereka pikirkan gitu. Dan akhirnya ketika besok Oktober, katanya Oktober kan mau offline lagi ya, ada Oktober, ada April dan lain-lainnya, bulan-bulannya di setiap daerah berbeda. Itu akhirnya malah mereka ngomong kayaknya udah enakan virtual nih gitu kan, pendidikan gitu. Karena mereka bisa. Ya kalau misalnya diomongin soal generasi juga, kita kan juga ngadepin generasi milenial dan juga alpha kan. Jadi soal bagaimana mereka itu mengakomodasi soal teknologi itu lebih fleksibel dan lebih cepat kan gitu. Jadi ya sempat nih temanku cerita juga, misalnya gini nih Jo, aku suruh siswa-siswaku itu gambar pemandangan yang berbau misalnya ada kaitannya sama barok atau apa yang lain yang seni gitu loh ya. Ini mahasiswa kah atau siswa? Iya, siswa pelajar SMA gitu. Aku bayangin anak SD suruh nulis gambar barok, kan ngeri banget. Wow. Nah, akhirnya dia bisa itu memanfaatkan fitur multitasking dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan sama kreativitas atau teori-teori yang daki-daki itu kan masuk semuanya gitu loh. Jadi kurasa ini akan menjadi the next normal di pendidikan gitu. Jadi ya kurasa ini menarik gitu loh. Jadi kalau misalnya di bidang pendidikan seni sendiri itu sudah menumbuh secara virtual. Jadi virtual embodiment itu sudah masuk kalau menurut di seni pendidikan seni. Iya. Jadi sudah tidak canggung lagi gitu. Bahkan dosen atau pengajar lah, karena aku di pendidikan, aku fokus di pengajar pendidik seni yang termasuk golongan senior, itu malah menjadi hal yang baru dan kadang wah ini refresh nih mas gitu. Walaupun tidak memungkiri ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, terutama di teman-teman di daerah yang kurang terjangkau internetnya gitu. Di situ gitu. Tapi itu menarik karena di tempatku sana di Gunung Kidul itu kan daerah yang pernah masuk suatu surat kabar karena seseorang itu harus naik ke bukit untuk mendapat sinyal kan.
Tapi akhirnya itu malah menciptakan inovasi baru, kayak yang wajan terus dijadiin penangkap sinyal. Iya. Jadi awal mulanya memang membingungkan gitu ya, tapi semakin lama itu akan mencerahkan dan akhirnya terbiasa adaptasi. Dan otomatis kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan seni, ya itu tadi seperti yang gue omong di awal, itu menjadi pemantik daya kreatif untuk hal-hal yang tadinya tidak terpikir, tadinya tidak dilihat, akhirnya dilihat, dan itulah pendidikan seni letaknya di situ gitu. Bekerjanya pendidikan seni letaknya di situ kalau menurutku tuh gitu. Kalau misalnya ini kan di seni rupa gitu ya. Kalau misalnya sekarang kalau pendidikannya dihilangin, misalnya Mas Agus gimana Mas? Di musiknya sendiri, jangan pecinta musik kan tadi kan. Musik apa nih Mas? Aku cinta banyak musik sih. Tapi aku sering tuh lihat uploadan di Instagram. Itu dong. Iya, hal yang paling, ya bukan paling juga sih, yang dirasakan ya mungkin tuh ya, pemusik banyak pemusik ya, mungkin juga ketika dulu banyak event terselenggara secara tidak digital, itu kan banyak pemusik yang bermain secara langsung di event tersebut gitu loh. Jadi banyak personel juga yang terlibat dan lain-lain. Nah sekarang ketika pandemi terjadi, kemudian acara-acara yang berlangsung secara live dalam arti misalnya hajatan-hajatan yang banyak gitu, sekarang kan jadi dibatasi gitu. Jadi kadang juga ada aturan, misalnya ketika jumlah orang harus dikurangi, maka beberapa item seperti bahkan ada musik juga harus dikurangi, personilnya juga dikurangi, atau mungkin di tempat-tempat seperti tempat makan kayak gitu, di kafe-kafe yang dulunya sering ada live music begitu, itu jadi berkurang, atau bahkan kafenya mungkin tutup. Jadi ya itu juga setidaknya membuat para pekerja seni yang terlibat di lokasi tersebut juga terdampak begitu. Nah, tapi yang satu hal yang aku lihat di sini, kondisi pandemi itu juga akhirnya memicu kreativitas untuk musisi-musisi yang mungkin sudah punya nama besar, mungkin itu juga bisa mengadakan event untuk menjaga komunikasi dengan fansnya. Jadi mereka mengadakan konser virtual seperti itu, konser virtual. Dan itu juga bukan tidak mungkin berbayar. Jadi ada konser virtual berbayar gitu. Dan tiket gitu ya. Iya, ada tiket. Mungkin ada tuh platform-platform untuk jual tiket itu. Itu juga ada. Nah, tapi satu hal yang menarik buatku adalah ketika itu mendekatkan perjumpaan antara musisi-musisi yang dalam arti diidolakan dengan fansnya. Jadi mereka membuat semacam bisa duet gitu loh, duet dengan artis idola. Bisa gitu. Ya, jadi musisi tertentu membuat dia bermain, kemudian dibuatkan kolom kosong di sebelahnya agar orang bisa berduet dengannya. Dan itu ditonton banyak orang. Iya, ditonton banyak orang, dan bahkan fansnya juga bermain musik bersama akhirnya. Jadi karena misalnya saya begitu bisa bergabung bermain bersama walaupun secara digital ya, itu juga ada kebanggaan tersendiri gitu. Itu bukan aplikasi khusus ya, kayak karaoke bareng gitu nggak sih, bukan ya? Nah, iya model-model kayak gitu. Kita itu kan sering bikin ya kayak gitu. Dia duet sama fansnya gitu. Nah, yang seperti itu, model-model kayak gitu. Ya, pemusik juga seperti itu. Nah, itu kan suatu hal yang kurasa tidak terjadi ketika offline kan kita nonton konser, wah itu idolanya, walaupun sama-sama bisa main musik gitu kan. Kadang kan kita sadar diri lah, waduh kita kemampuannya jauh di bawah rata-rata gitu. Tetapi dengan adanya kesempatan digital yang luas ini, wah bisa nih duet dengan musisi atau idola favorit. Wah itu juga satu hal yang buatku juga wow gitu. Pernah Mas Agus kayak gitu Mas? Duet? Pernah kayaknya. Duet. Aku lihat di kontennya dia tuh. Iya sih. Pernah. Tapi kalau kayak gitu Mas Agus berarti ngerasa lebih intim atau lebih dekat, atau gimana Mas rasanya gitu? Kan selama ini hanya bisa mandang di layar kacarnya aja, tapi itu kan live betul. Dan itu akhirnya bisa ditonton kayak dia konser berdua gitu kan ya. Sebenarnya bangga ya. Betul, bangga. Dan
menjadi kebanggaan tersendiri pula ketika misalnya di Instagram nih kan, itu kan bisa ada untuk di repost gitu kan. Oh, iya, wah itu ketika di repost oleh idolanya tuh, wah itu pasti geger. Iya. Iya benar kan. nah yang semacam ini kayaknya aku juga pernah lihat nih TikToknya. Ya model Nyambungnya ya. Pintar sekali nih nyambungnya. Bisa ya. kayaknya aku pernah lihat juga yang model kayak gitu di Iya TikTok gitu betul ya. betul. Karena aku tadi juga ngomong ya masalah duet itu sebenarnya ada juga kan fitur TikTok yang kayak gitu. Dan itu banyak banget artis yang misalnya kita nge-cover apa terus kayak di-react gitu loh. Iya, Kan itu serem iya. banget kan kalau di ini ya kayak gitu lah. Ini ngomongin apa sebenarnya kita? Kok jadi ngomongin musik ya? TikTok. Oh ya TikTok, ngomongin ya, TikTok. TikTok. Iya benar. Tik dan tok. Oke. Ini mah harus dua Oh sih. gitu ya. Jadi nih karena saya diundang di sini gara-gara TikTok. Ayo teman-teman. Ayo dong. Nih, namanya di sini. Saya TikTok juga. Oh iya. TikTokers. Ada sebutannya sih. Jadi itu ya, maaf ya. Siapapun yang edit nanti maafkan kami. Jadi tuh sebenarnya aku kan baru TikTok tuh sebenarnya udah agak lama kan. Cuman aku sejujurnya menganggap TikTok tuh sangat cringe. Iya nggak sih kayak apa sih ini orang joget-joget yang nggak jelas banget apa gitu. Tahun 2017 ya awalnya. Awal banget kan. Terus kayak waktu itu aku dipaksa sama temanku download gitu. Februari tahun kemarin aku download. Jadi Nah, baru 2020 kemarin tuh. sebentar nih belum selesai nih. Download 1 jam kemudian aku uninstall. Nggak ngerti apa ini. Parah banget. Nggak ngerti aku apa ini. Nah terus bulan Oktober aku baru mulai. Gara-gara ada challenge gitu. Karena Instagramku kan kebanyakan temen real life nih. Terus kayak aku ini nanti kalau aku posting yang kayak begini orang-orang pada kamu kenapa gitu maksudku. Karena gambar-gambarku lebih ke arah anime gitu kan. Maksudnya kayak jarang lah orang yang tahu tentang itu. Apalagi temen-temen real life kan. Terus seperti kalian ini. Terus Terima kasih. terus akhirnya pindahlah aku ke TikTok. Nah dari situ mulai belajar ini gimana sih. Ternyata waktu itu aku taunya cuma jadi TikTok itu kan sangat spesifik niche-nya. Jadi begitu kita misalnya kayak aku anime nih gitu. Anime pun spesifik banget judulnya si ini gitu. Jadi setelah itu baru teman-teman yang juga punya niche yang sama itu masuk gitu. Jadi kita tuh kayak nggak bisa buat terlalu banyak niche. Jadi misalnya aku nih udah anime si A nih, anime A gitu. Terus aku mau tiba-tiba berubah jadi dance gitu. Itu agak susah buat pindahnya ke sana. Jadi kayak memang algoritmanya tuh kenceng banget, lebih kenceng daripada Instagram. Kalau Instagram kan kayak ya suka-suka gitu, random banget gitu. Nah di situ mulailah aku, karena aku kontennya digital art dan aku gambar, jadi kecabangnya cuma 2 nih, anime sama digital art. Nah dari situ aku mulai ketemu sama temen-temen yang juga bikin digital art gitu di TikTok. Dan entah kenapa Bim Salabim aku terculik lah. Jadi itu kita karena yang tadi kayak Mas Umbu bilang ada fitur duet kan. Kami suka bikin kolaborasi, tapi versi duet kayak gitu. Jadi aku ngeduetin artis yang lain gitu, tapi versi gambar gitu kan modelnya. Terus akhirnya kita bisa bikin, dan duet kalau di TikTok tuh bisa panjang. Jadi kayak berdua terus nanti yang ini diduetin lagi gitu loh. Jadi itu bisa panjang banget kayak gitu. Nah dari situ terus kita mulai ketemu sama teman-teman yang bisa, terus kita bikin komunitas. Lucu banget kan, kayak dari TikTok terus kita punya komunitas namanya Color Pop. Jadi Subuh. Jadi intinya Color Pop itu kita berdua 5 itu intinya. Terus saking banyaknya yang pengen masuk, kita bingung nih gimana gitu, karena kita biasanya di grup lain cuma bisa 25 orang kan. Terus akhirnya kita bikin Discord namanya. Mungkin alumni bisa dibikinin Discord mas. Discord itu macam apa? Discord itu kayak semacam grup chat gitu sebenarnya. Tapi kita bisa share gambar apa segala macam, bisa teleponan berpuluh-puluh orang, bisa share video kayak gitu. Dan itu unlimited. Jadi ada 2 Discord yang aku ikut. Yang satu itu emang digital art dari orang luar gitu. Dia YouTuber. Isinya 25.000 orang. Itu Discord. Yang untuk Color Pop sendiri itu kami di Discord kalau nggak salah terakhir aku lihat itu ada 153 orang. Itu semua dari TikTok kayak gitu. Dan menurutku itu yang menarik ketika aku yang sebenarnya aku tidak merasa bahwa aku seniman ya, apalagi kayak seniman di Jogja kan ngertinya sendiri kan mbak, maksudnya kayak seni rupa gitu di Jogja kayak apalah aku hanya remahan upil kalau buat mereka gitu.
terus kayak dapat platform baru gitu, dan itu kayak nggak ada batasan kamu mau mahasiswa lah atau kamu mau anak SMP, ada anak SMP kayak gitu. Selama kamu bisa menunjukkan karyamu itu akan ditonton orang, dan itu yang menurutku menarik dari the future of art itu tadi kan. Itu yang aku suka dari teknologi. Iya. Kita menciptakan sesuatu yang itu kayak di luar dugaan nggak sih? Kita nggak pernah menduga akan ada kelompok komunitas. Iya. Dan justru komunitas seni yang bukan dari orang seni itu menurutku seru banget kan. Kan kalau digital tuh kayak kita bisa siapapun bisa mendapat kesempatan untuk show off itu tadi. Iya. Tapi itu harus belajar banget nggak sih? Kamu butuh belajar banget nggak sih untuk tentang apa nih? Tentang si komunitas ini? Itu tuh kayak mengalir gitu saja ya, karena kita tuh bukan terbentuk karena ayo kita bikin komunitas, bukan kayak gitu modelnya. Jadi kayak karena aku sering ngobrol nih sama Mbak Dina misalnya, aku sering ngobrol terus kita duet yuk gitu, terus nanti Mbak Dina punya teman lain kayak gitu, terus lama-lama terbentuklah itu. Dan salah satu algoritma TikTok tuh kalau misalnya aku ngelihat punya Mas Sumbu terus nih misalnya TikToknya, walaupun aku nggak nge-follow nih, Mas Sumbu tuh bakal muncul terus di tempatku kayak gitu. Jadi kayak lama-lama hafal gitu tanpa diduga. Bahaya. Tenang gitu. Di sini dibully nih. Tiba-tiba muncul. Kayak gitu. Kalau Mbak Dina gimana? Tari ya? Iya, tari ya, teater sih pertunjukan. Tapi aku surprise sih sebenarnya. Surprise dengan kondisi ini. Apa ini? Terkejut gitu loh Mas. Kondisi apa? Pandeminya atau iya, sebenarnya kalau perubahan yang terjadi. Kalau teknologi itu kan, iya sebelumnya kita juga udah kenal itu gitu ya. Kita bikin dokumentasi itu kan pasti pakai digital gitu lah. Tapi ya itu kan hanya sebatas dokumentasi gitu, dokumentasi tari, dokumentasi teater gitu. Tanpa kemudian memaksimalkan itu sebagai sebuah media baru gitu. Untuk dipertunjukkan ke orang gitu. Itu hanya jadi arsip gitu nggak sih? Dan itu kayak ya memang harus belajar baru sih. Kalau buatku pribadi ini sesuatu yang baru gitu. Ya surprise-nya karena kalau teater tari itu kan modalnya tubuh ya. Terus tiba-tiba itu susah ya tergantikan dengan harus dikamerakan. Harus dikamerakan tuh harus melewati banyak layer gitu. Tapi ya artinya bahwa kita harus adaptasi dengan itu kan. Jadi yo sebisa mungkin aku pikir seni itu sangat fluid sih, sangat fleksibel gitu ya. Dan dia harus selalu cair gitu, harus selalu kreatif sih. I mean makernya ya, pelakunya ya kan harus dituntut lebih kreatif daripada si teknologi itu sendiri. Kalau aku kayak gitu sih. Berarti kalau di misalnya tari teater tuh ada nggak pernah Mbak Din lihat misalnya kayak tadi kan duet-duet gini, kalau gitu bisa nggak ya? Misalnya penari tertentu dengan penari tertentu duet gitu, pernah nggak diduetin lagi banyak akhirnya kolosal. Iya, kolosal dance gitu. Belum sih. Ide baru tuh Mbak, bisa Mbak. Bisa ya. Kira udah ada. Yang terjadi tuh kayak ya cuman bikin Zoom, workshop via Zoom gitu kan, itu kan kayak ya membuat bergerak bersama, cuman kan memang sudah ada ininya ya. Tapi kalau yang kayak gitu kayaknya belum sih. Selama ini karena aku ngelihat karena ya balik lagi ke TikTok ya, karena aku ngelihat beberapa, karena banyak yang dance juga kan, itu tuh menarik sih gitu menurutku. Kayak karena ada satu pertunjukan Disney itu apa judul Ratatouille, aku pernah tahu mereka bikin musikal itu dari orang-orang YouTube, tapi itu dari Disney. Jadi Disney tuh ngelihat, oh ini ada yang di TikTok tuh bikin musiknya, bikin lagunya, bikin bonekanya, tariannya, terus akhirnya jadi satu sama Disney ya. Dan menurutku itu menarik banget, maksudnya perusahaan sebesar itu bisa ngelihat opportunity yang kayak gitu. Apakah mungkin kedepannya bisa dipikirkan untuk itu gitu? Menarik banget kan. Konser virtual tuh kan juga gitu kan ya, ada yang main cello, ada yang main biola, terus semua disatuin gitu kan. Tapi kalau teater tuh belum ya, aku belum pikir, tapi agak susah nggak sih, karena dia kan harus pakai naskah gitu nggak sih, skrip gitu. Terus ini lagi kemarin tuh aku juga jadi bertanya gitu. Physical distancing nih, terus kita harus pakai masker, sedangkan mimik, gesture, raut muka itu kan harus terbaca banget gitu. Apa jadinya ketika kita harus menutup sebagian muka gitu, apakah tetap terlihat ekspresi kita? Kalau teater itu kan main-main itu ya. Kecuali kalau pakai kamera mungkin paling mudah sih kita bisa mendekatkan wajah di kamera gitu. Orang jadi bisa ngelihat kita secara zoom, zoom in gitu kan. Tapi kalau itu agak mikir sih, aku belum bisa menjawab sih. Pakai masker itu saya suka
unik ketika orang melihat orang tuh pakai masker tapi maskernya yang ada ekspresinya tuh loh. Oh iya. Yang di print tau ya, yang di print. Jadi main teaternya udah ada identitasnya sendiri, dia pakai masker gitu gitu. Kayak ini kayak banyak gitu ya. gitu. Kayak tari buto itu kan juga Topeng. iya pakai topeng gitu, itu kan juga modelnya kayak gitu. Bisa sih. Iya. Ya kalau misalnya virtual barengan karena di seni rupakan kita udah menjamah pameran virtual itu ya. Mungkin seni rupa gitu karena medianya gitu ya, sudah ada media khususnya nggak sih, digital art juga sudah ada, platform medianya tuh udah ada gitu kan. Kalau pertunjukan tuh kan memang harus gini ya, physical gitu ya. Betul. Iya. Bahkan ada satu platform pameran virtual itu kita bisa ngelihat baliknya tembok. Itu ada gitu. Kemarin kita coba, aku sama ketua alumni kita itu Mikhail ya. Gimana caranya? Itu ketua alumni ya. Kita coba lihat itu dan ternyata ya keren itu. Keren juga. Nah, gimana kalau itu kita akomodasikan di bidang lain gitu kan, misalnya musik atau tari, itu kurasa akan menjadi menarik juga itu. Gitu. Oke. Oh ya, kemarin tuh kan sempat yang ngomongin apa tuh pameran di mana ya Mas kemarin? Ya, karena ini aku juga ada satu yang kembali ke TikTok, maaf ya. Jadi tuh mereka tuh galeri museum gitu. Jadi menurutku tuh cara penyampaiannya sangat menarik. Dia kayak ada kurator, entah kurator atau apalah sebutannya, yang berdiri di depan lukisannya dan dia menceritakan tentang lukisan itu gitu, sejarahnya apa gimana. Daripada ketika aku ngebayangin ya kita ke galeri terus klik lukisan apa terus tulisannya banyak, itu kan itu bosan banget kan. Tapi ketika itu ada orang yang menjelaskan, itu menurutku lebih menarik sih. Jadi kemarin tuh sempet aku ngobrol sama Mas Mikael, si ketua alumni yang sangat hebat ini. Gimana sih sebenarnya kok kenapa banyak orang yang merasa bahwa the future of art itu akan kembali ke masa lalu gitu. Ya kan kemarin kita sempat ngobrolin tentang itu kan. Karena ya mungkin nanti setelah orang bisa offline terus kembali lagi lah ke jalurnya gitu. Tapi menurutku kalau aku sendiri pribadi kayak hal-hal yang kayak gini ya, yang nggak bisa didapat, yang kita obrolin ini tadi tuh kayak nggak bisa didapetin di offline, terus gimana gitu. Apakah suatu saat nanti kemudian offline dan online ini kayak bisa mendapatkan hybrid gitu. Iya, hybrid atau jalan masing-masing, yang jalurnya online sendiri, offline sendiri gitu. Kan sekarang tuh kan juga orang sudah mulai nyaman, misalnya ternyata enak juga ya WFH gitu kan. Bisa koloran di rumah sambil kerja gitu kan. Ternyata enak juga ya itu seminar via Zoom, webinar gitu, aku sambil ngapain gitu. Orang sudah mulai terpaku gitu dengan kondisi. Dan menarik itu seminar webinar via Zoom kayak gitu. Aku kemarin pernah mencoba mencari di search aja gitu. Webinar seni banyak banget. Artinya kan sekarang pengetahuan tentang seni di kampus manapun, di lembaga apapun bisa didapat. Betul juga. Buat anak sekolah Pak, gitu. Ya tetap perlu dong. Buat ijazah gimana sih, lupa ya, kita nggak perlu ijazah apa? Ijazah itu buat itu loh apa? Apa mas? Clear. Iya gitu, dia menarik juga. Dan satu lagi, aku pengen tanya nih di Mbak Teknik soal TikTok tuh. Itu kemarin tuh aku ada hal yang baru yang mungkin aku aja yang kuper atau gimana. Itu ada perlombaan TikTok. Itu TikTok challenge gitu. Iya, bukan TikTok challenge. Jadi kayak TikTok award. Apa ya? Ya TikTok award ya. Kayak di memang ada sih, Oh iya kan. Disiarin di TV loh Mas. Betul. Itu sekarang TV mah isinya begitu, nyomot-nyomot dari YouTube. Berdasarkan apa sih? Karena gini. Itu menarik itu. Jadi itu setauku nih, aku juga nggak pernah ikut gituan karena niche-ku bukan di situ kan. Biasanya dance kayak gitu-gitu. Udah jadi apa istilahnya ya? Jadi kayak kalau di Instagram tuh kan kayak ada yang explore di page yang orang-orang yang tidak kita follow gitu. Nah kalau di klik situ tuh ada hashtagnya tuh, hashtag paling tinggi biasanya apa challenge gitu. Terus kayak suka ada hadiah 1 juta atau berapa kayak gitu. Iya. Dan beberapa kali itu aku pernah dapat message juga sih dari TikTok, kan ada tuh official message-nya itu. Kayak kita bisa dapat duit, temanku dapat duit 10.000 kayak gitu cuman buat scroll di TikTok. Oh iya? Aku gitu ya beneran.
Kayak gitu. Makanya kenapa sekarang banyak banget online shop yang terus pindahkan dari IG ke TikTok. Karena nggak perlu iklan. Kalau kamu beruntung, kamu bisa masuk FYP atau For You page atau bisa di-share ke orang-orang kayak gitu. Dan tapi ya plus minus sih. Maksud kalau aku sebagai seorang digital artist gitu terus kayak kemarin tiba-tiba akunku gambarku FYP terus kayak nyebrang ke Meksiko, ke Brasil, kemana gitu kan. Sedangkan yang nyebrang itu adalah salah satu dari sekian banyak episode yang aku bikin gitu. Jadi kayak ibaratnya kamu nonton drama Korea tahu-tahu episode 13 aja gitu kan, orang bingung kan. Nah terus jadi kayak nggak nyambung nih ngobrolnya gitu. Terus akhirnya aku off aja deh. Yang kayak gitu. Jadi memang ada plus minusnya sih, karena ya itu plusnya memang kemudian kita jadi punya banyak audiens, minusnya audiensnya random, iya kan. Nah ya, kayak gitu sama gitu. Nah itu jadi kembali ke tadi itu award gitu kan. Nah, itu kan berarti kan ada bayanganku sih kalau award itu kan ada karya yang satu dibandingkan dengan karya yang lain gitu kan. Viewer biasanya Mas. Viewer ya, itu berdasarkan karena di Instagram di TikTok itu yang pertama kali dibuka orang kelihatan tuh view-nya berapa gitu. Jadi bukan like-nya, bukan komennya, tapi view-nya berapa. View-nya berapa gitu. Iya. Gitu. Karena menarik juga di musik itu juga ketika dulu misalnya ada lomba paduan suara gitu kan, itu diselenggarakan secara offline. Itu juri juga bisa mendengarkan langsung kan, ini komposisinya keseimbangannya seperti apa, suara satu dan suara dua dan segala macamnya tuh. Nah sekarang juga dengan adanya pandemi ini dibuatlah lomba-lomba virtual gitu, virtual choir, tapi dipertandingkan gitu. Gitu, seperti itu. Nah kemudian ini kan aku sendiri nggak tahu dan tidak mengalami juga bagaimana menjadi juri atau bagaimana, terlepas dari kalau misalnya live juri kan bisa mengetahui langsung, mendengar langsung suara dari orang bersangkutan, tetapi ketika virtual itu kan distraksi dari sinyal-sinyal digital yang masuk itu kukira juga bisa mempengaruhi hasil. Nah, jadi sejauh mana juga editing suara itu diizinkan dalam penilaian seperti itu juga aku nggak tahu. Jadi pasti kukira akan ada perubahan paradigma penilaian antara yang virtual dan yang offline seperti itu. Nah, nggak tahu kalau misalnya seni rupa gitu, apakah ada semacam nggak tahu sih, tapi itu SD kayaknya lomba lukis gitu. Kalau yang aku juga install TikTok itu bahkan dari 2018 nih. Kamu udah lebih senior ternyata lo. Nggak terlalu aktif ya? Iya, pengkaji. Kalau yang di seni rupa sendiri itu yang kemarin tuh ada SMA atau siswa sekolah dari Surakarta, daerah Surakarta itu mungkin Mbak Tika tahu. Jadi yang editing video katanya cuma tugas awalnya. Tuh yang cuma tugas berawal dari seperti itu, tapi akhirnya menjelajah kemana-mana. Bahkan ketika filternya tidak ada di TikTok, dia bikin filter sendiri. Jadi menjamah ketidakterjamahan itu, kurasa itu sangat menarik. Nah, dan itu juga bisa menjadi personal brandingnya. Tadi aku memantul dari omongan Tika yang soal online shop beralih ke TikTok gitu. Itu kan akhirnya kalau kita dulu ngomongin bukan personal branding dulu ya, soal mobile branding gitu ya, atau mobile promotion biasanya kita di kap mobil atau apa gitu kan itu. Tapi sekarang TikTok tinggal aku ngetak Mbak Dina itu, ngetak TK, ngetak Mas Agus di TikTok gitu, udah semua itu ini ya. Terus kita ketemu, kita ngomongin lagi tuh. Itu akhirnya kan wah ternyata semakin generasi sekarang mah generasi itu banget ya. Nggak bisa dipungkiri. Ini ngomong-ngomong tentang pendidikan ya, aku juga sering banget tuh mengartikulasikan itu tuh gimana gitu. Aku tanya dong kakak ini. Iya itu alumni ada apa? Kami tolong beri konteks dong Kak. Ini kan kakak-kakak ahli-ahli di dalam bidangnya. Nggak, maksudnya gini Kak, saya mau nanya sederhana aja. Biar teman-teman juga di luar tahu, kalau dari penglihatan mas-mas mbak-mbak di sini kakak sekalian di bidangnya masing-masing itu kinerja seni di teknologi itu seberapa jauh? Kayak contoh di TikTok, di JR tuh ngapain aja sih? Aku nggak tahu di JR tuh ngapain aja.
Maksudnya yang bagaimana? Sampai teater sampai sejauh mana? Di pendidikan sejauh mana? Musik sejauh mana? Itu sih Kak. Oke. Makasih Kak. Ya, Assalamualaikum. Silakan duduk lagi. Siapa dulu nih yang mau mulai? Monggo. Oh, aku. Iya. Oke. Digital art itu kalau apa nih, maksudnya jenis-jenisnya, Iya. bentuknya kayak gimana gitu. Iya. Nah, sebel banget ya sih dipanggil. Terus, jadi tuh awalnya, jadi agak berbagai macam sih. Karena digital art mungkin karena digital, jadi kayak aku nggak kesusahan untuk memindahkan. Misalnya yang lukis kanvas gitu mungkin agak kesusahan buat kayak fotonya harus bagus, cahayanya lalala gitu kan. Kalau aku karena emang digital art jadi kayak ya udah dari laptop udah tinggal dimasukin ke ini. Cuman memang ada bedanya ketika aku ngepost di Instagram dan ngepost di TikTok. Ngepost di Instagram tuh yang penting gambarnya, captionnya kadang captionnya kan nggak dibaca gitu. Tapi kalau di TikTok captionnya tuh kecil. Tapi kalau cuma ngepost gambar doang nggak ada yang lihat. Jadi gimana caranya? Iya. Jadi kalau aku ngepost ilustrasi yang aku kerjain berjam-jam itu malah gak ada yang lihat. Tapi kalau aku ngepost sesuatu yang memang ada ceritanya itu rame. Jadi orang itu jadi kayak komik gitu dong. Iya benar. Iya. Gitu. Jadi itu modelnya lebih kayak gini. Agak aneh sih ini. Sebenarnya digital artku itu masuk ke dalam seni rupa. Tapi di satu sisi itu kemudian juga ada kayak storyboard, kayak teatrikalnya lah. Bisa dibilang kayak gitu lah. Kayak aku harus gimana ceritanya, gimana caranya supaya orang itu tetap bisa bertahan di videoku sampai ilustrasinya ini kelihatan gitu. Karena aku pernah nyoba beberapa, karena ada yang ini sih yang kayak dia tuh kayak bikin proses gambar lah gitu. Biasanya yang stay sampai akhir itu orang-orang yang memang tertarik sama bagaimana cara orang itu gambar gitu. Tapi kalau cuman sekedar kayak misalnya kayak aku karena aku suka anime gitu kan, misalnya cuman orang yang aku cuma suka animenya aja, aku cuma mau lihat dia gambarnya kayak gimana sih, itu terlalu lama gitu ketika kita memperlihatkan proses gambar kita gitu. Nah itu sih. Terus apalagi ya? Oh ya, terus ini yang bikin aku cukup rame di akunku karena aku suka pindah dimensi, aku bilangnya. Jadi kayak aku bikin video, jadi ngevideoin diriku terus deng langsung pindah langsung gambar gitu. Nah itu yang kemudian orang jadi kayak kok ternyata bisa kayak gini gitu. Itu yang menarik kayak gitu. Jadi memang lebih ke arah bagaimana menceritakan ilustrasinya gitu. Jadi bukan cuma tentang ilustrasinya oh ya bagus atau jelek gitu. Karena orang kalau cuma ngeliat ilustrasi, oh ya bagus, oh nggak suka jelek gitu. Tapi ketika itu ada ceritanya, banyak yang bisa dikomen gitu. Sedangkan TikTok itu agak beda juga sama IG. Mereka hitungannya like itu belakangan. Like-mu sedikit nggak apa-apa. Kalau komenmu banyak, itu videomu akan ke push terus. Kayak gitu. Jadi yang penting komennya gitu. Dan kalau ada orang spam like, itu malah kita kena shadow ban. Jadi karena itu, oh mungkin kamu ngebot nih gitu. Kayak gitu, biasanya kayak gitu. Emang akunnya apa sih Kak? Oh iya benar. Promo kan ya? Promo ya kan aku promo juga orang-orang yang live juga. Iya, live juga udah dari. Tapi kan teman-teman podcast pendengar. Nggak usah deh, nggak usah karena itu niche banget dan aku yakin teman-teman yang ngedengerin ini bukan teman-teman yang dari nisku gitu, daripada nanti mereka daripada aku merusak FYP mereka, karena begitu buka aku pasti langsung konten anime akan masuk ke tempat mereka. Jadi mending tidak usah. Oke, Mbak Tika, durasi itu butuh berapa lama sih ngerjain kayak gitu tuh? Apa nih? Satu video. Bener tuh. Bener. Itu tergantung Mbak. Kalau gambarnya tok biasanya aku maksimal 4 jam. Wih, 4 jam loh coy. Gambarnya tok. Gambarnya tok tuh 4 jam. Pokoknya lebih dari 4 jam aku nggak akan nyelesain. Terus kamu ada target gak? Misalnya sehari aku harus enggak? Atau ya suka-suka aku aja lah ya. Ya suka-suka aku juga nggak dibayar ini. Oh iya. Iya, 4 jam. 4 jam. Dan aku biasanya selalu pagi sih. Jadi kayak bangun tidur aku pasti gambar. Karena setelah itu pasti ada kegiatan lain toh. Oh, iya. Kerja apa segala macam gitu. Tapi emang kalau udah jago gitu ya, aku mungkin 3 hari buat garis doang. Ya sama. Kalau aku disuruh bikin musik aku juga nggak bisa lah. Ini bagaimana apa yang dipecet nih? Kamu cinta Anda. Iya. Itu sehari paling cuma dapat berapa scene loh, sama aja. Berat itu. Kecuali kalau memang mau ada cosplaynya, karena aku juga kan kayak yang aku bilang beda dimensi, biasanya aku agak cosplay sedikit gitu, kayak make upnya kayak gimana ya, sama lah kayak teatrikal gitu, kayak teater kayak gitu. Dan itu makan waktu rumit ya, panjang, sangat rumit kayak gitu.
TikTok sendiri kan nggak bisa cepetin, lambatin ya. Bisa Mas. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Tapi harus lebih dari 30 atau 30. Ya, jadi kalau misalnya YouTube itu loh. aku mau langsung di ending nih kayak tadi kan Mbak Tika ngomongnya. Oh iya. Tapi ada minimalnya. Kalau nggak salah 30 detik gitu. Jadi kayak lebih dari 30 detik baru bisa di scroll. Itu baru 2 bulan terakhir ini. Sebenarnya hampir sama kalau kita di offline itu. Misalnya nih, kalau misalnya aku ngelihat lagu 10 detik awal nggak menarik ya tak skip. Iya kan gitu. Nah itu makanya. Video klip satu Video lagu klip, gitu kan, 5 menit gitu, wah nggak menarik. Males banget. Iya. Kalau Mas Agus kan suka video klip itu ya, manusia bodoh ada band. Kenapa dibahas? Apa ini? Tiba-tiba tolong dijelaskan ya ada apa ini? Maksudnya kalau itu juga terkait sama yang di pendidikan nih Mbak Tika. Kalau misalnya guru 10 detik awal nggak membuat siswanya tertarik, itu kan skip juga kan siswanya. Dan nggak tahu juga ya kalau siswanya tiba-tiba kabur kemana gitu. Tapi itu juga gitu sih, tiba-tiba aduh kok bosen ya ini ya kan, jelek gitu kan. Wah ini nggak bisa kalau offline kan nggak bisa dicepetin. Paling kita keluar gedung pertunjukan ya kan. Jadi benar-benar kita harus menarik dari berbagai sisi tuh. Iya betul. Untuk ya paling nggak membuat itu ya, kalau misalnya aku lihat di TikTok jangan skip dulu gitu ya. Jangan skip dulu. Itu kurasa itu bisa kita akomodasi besok ketika sudah offline gitu ketika. Jadi apa-apa yang ada di online itu kita akomodasi. Jangan skip dulu guys. Berarti tensinya baru masuk, jangan skip dulu. Iya. Apapun kan, yang penting itu membuat tertarik. Entah kayak tadi Mbak Tika pakai script kayak gitu. Kalau di seni rupa juga bisa pakai hal-hal yang musik kayak kemarin kita coba Pomodoro tuh ya Mas Agus. Ternyata ada satu Pomodoro diterapkan online. Aku sama Mas Agus kemarin bikin gitu. Jadi Pomodoro kita pakai Zoom gitu, online jadi ya Mbak Dina. Jadi ada satu peserta itu yang sampai ngirim gambar. Nih Pak, kita berapa menit? 50 menit ya Mas Agus ya? Apa sejam? Sejaman ya. Itu dia selesai untuk review 3 bab. Gitu. Ternyata ya yang namanya perpindahan ini sebenarnya nggak begitu itu iya sih gitu. Kalau tapi interaksi kayak gitu susah ya didapatkan kalau di pertunjukan ya. Kalau misalnya teater gitu terus kita pentas online gitu ya, terus mendapatkan vibes yang sama dari penonton itu kan susah. Misalnya kita berpantun gitu kan, penonton tuh kan kita nggak akan dapat lihatin layar ya kayak itu kan senggaan gitu kan, nonton dangdut tiba-tiba senggaan itu kan nggak dapat itu kalau bagaimana dangdut online iya deh. Atau nanti ada rekamannya gitu kan, hei penonton dipencet dia digital aku suka online itu kadang karena beberapa pertunjukan ini musik juga tuh misalnya Indonesian Idol ya yang TV itu juga ada penonton virtual yang ditampilkan. Iya benar. Ada penonton virtual yang ditampilkan. Nggak tahu apa itu juga mungkin dari sisi penampilnya gitu ya. Kan kalau nggak ada penonton itu rasanya berhadapan dengan kursi seperti itu juga kan mungkin rasanya kayak nonton stand up virtual tuh ya Mas ya, pas audisi kan mereka virtual kan ya. Kalau misalnya nih aku pernah ikut extension course gitu, jadi kuliah online gitu kan. Dosennya ngajar ngelucu dia, aku ketawa tapi aku lupa nge-unmute gitu loh. Jadi kan dia enggak lucu enggak sih gitu kan akhirnya juga itu. Diulang aja tuh ketawanya. Pak nyalain dulu. Tapi soal konser virtual itu Mas Agus, ada beberapa temenku tuh di Denpasar, di salah satu universitas di Denpasar itu, jadi dia ngomongnya kayak gini nih, sakjane Jok, nek misalnya konser virtual itu penontonnya nggak usah di mute. Itu gimana menurut Mas Agus? Jadi biarkan noise atau suara apapun ya oke muncul, itu tergantung editornya di stasiunnya yang ngatur berapa volumenya atau gimana gitu Mas. Itu kan ambience juga ya. Sama kayak kalau nonton TV, nonton live yang di TV gitu, terus ada penontonnya juga suaranya kan kadang-kadang suka masuk-masuk gitu kan. Itu kan juga membuat gimana gitu kan. Betul. Menarik sih itu. Jadi penontonnya tidak usah di mute. Tapi kalau misalnya diwajibkan untuk tidak di mute, itu juga agak susah ketika misalnya orang nontonnya di tempat yang tidak biasa gitu kan, sehingga harus terdengar bunyi-bunyian yang
lain yang agak-agak apa gitu kan. Di Di belakangnya ruang ada apanya privat gitu. atau ruang mana gitu kan. Jadi artinya mungkin bisa tetapi tidak mewajibkan gitu. Jadi jangan lalu kemudian penontonnya tidak boleh di mute ya gitu. Wah, nanti kan juga tiba-tiba pakai suara air bunyi atau apa gitu kan, itu juga kayaknya mengganggu penampil juga nontonnya. ya plus minus lah ya kita Iya. melihat ini ya. Belum lagi misalnya kalau misalnya delay gitu kan, tidak semua sinyal ditangkap dengan yang sama. Misalnya kalau dia sudah berganti di lagu berikut baru mulai, ternyata reaksinya untuk ternyata lagu yang sebelumnya. Mungkin ada jokes kemudian Telat ketawanya. setelah jokes dia menyampaikan sesuatu yang serius, wah kakak tuh gitu. Terlambat. Iya. Ya mungkin juga itu ya. Itu kan jadi Lucu ya. iya. Tapi ya itu ide bagus sih, tidak di mute itu juga baik gitu. Hanya seragaman reaksi itu juga ya perlu dipertimbangkan juga sih kira. Iya, soalnya tadi mengakomodasi tadi Mbak Dina, kalau di seni pertunjukan susah gitu loh. Jadi kan gimana ya, kita mikirin gimana ya, apa kalau misalnya gini gimana gitu kan. Belum ketemu sih. Kadang kita kalau pentas langsung itu kan ada sesuatu yang pas gitu momennya. Misalnya ada satu adegan gitu, ada satu dialog gitu. Tiba-tiba di belakang tuh ada suara ambulan lewat gitu kan, sirine. Itu kan sebenarnya masuk banget secara alur gitu, dramatis itu ini pas banget. Nah, tapi kalau pas online gitu kan yang kayak gitu kan kadang kita nggak dapet gitu. Termasuk kemarin tuh aku sempat mencoba pelatihan teater pemberdayaan gitu ya, via daring gitu. Jadinya juga agak-agak gimana ya, ada suara anak kecil masuk, terus nanti suara bakul sayur sebelahnya gitu, sayur gitu itu masuk, ya hal kayak gitu kan. Ya menarik ya, itu masih perlu diulik sih sebenarnya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya itu disengaja sebagai sebuah ambience yang ingin dirasakan bersama, ya tidak apa-apa aku kira. Jadi memang tujuan performance-nya adalah itu, dengan merasakan bagaimana menonton sesuatu sembari juga merasakan ambience dari masing-masing orang di berbagai tempat dengan kondisi penontonnya masing-masing. Itu menarik juga itu. Mbak, ide baru Mbak, bikin pertunjukan sekarang. Iya kan, semua penonton tidak boleh di mute. Oh ya, biarin semua masuk, apapun kondisinya gitu. Wah, itu juga itu malah jadi performance tersendiri itu, tidak soal gitu. Bisa jadi itu ini loh, baru loh. Maksudnya cabang seni lagi yang baru gitu. Itu jadi bukan pertunjukan lagi, ya nggak sih? Jadi nggak tahu nanti namanya apa. Kita perlu bikin aja gitu. Digital performing apa? Iya, digital teater gitu. Lucu juga kan? Jadi bisa itu. Mau komentar apapun juga kan nggak masuk, nggak di mute gitu Iya, kan. nggak di mute. Segala macam penonton diundang gitu. Wah, tuh mantep Mbak. Tiba-tiba. Karena kalau misalnya teater tuh bikin kayak misalnya bioskop online gitu, kita udah kalah sama Netflix. Terus ada bioskoponline.id apalah yang itu kita nonton film berbayar gitu-gitu. Terus nanti apa bedanya dengan kita nonton bioskop kalau teater mau digituin? Karena yang ada kita hanya akan nonton dokumentasi teater gitu kan yang udah jadi, sedangkan yang hidup itu kan yang dicari, momen itu kan yang sebenarnya kita yang dicari ketika kita nonton pertunjukan gitu sih. Tapi ya bisa jadi sih hanya akan jadi website berbayar gitu. Ya udah lebih dulu, udah ada yang lebih canggih nih gitu. Jadi mah harus dipikirkan yang lain sih. Terus masa depan, the future itu tadi. Iya. Future of Ada apa itu ya? Kayaknya aku pernah game atau apa sih itu yang pakai kayak VR. Oh iya VR ya. Nah itu nggak tahu, aku sendiri belum pernah nyoba VR sih. Apa namanya? Yang bisa muter-muter penasaran. itu nggak sih? 360 itu beda lagi. Itu kan kita bukan kesempatan alatnya nggak ada. Gitu. Jadi VR itu belum nyoba. Apakah ketika misalnya menonton teater pakai VR gitu, itu apakah juga? Tapi dari segi penampilnya sendiri juga kan tidak merasakan penontonnya ya. Hanya satu sisi aja ya, hanya penontonnya aja yang merasakan pertunjukannya itu. Tapi kemudian mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana dari sisi penampilnya yang bagaimana bisa merasakan ambience offline itu dalam format online itu. dari sisi penampilnya
selama ini kan kadang kajian kan, wah penontonnya gimana nih waktu offline nih, penontonnya gimana, semua dari sisi penonton. Nah sekarang ketika online dari sisi penampilnya sendiri gimana gitu loh, merasakan kehadiran penonton, ketidakhadiran penonton seperti apa gitu. Jadi apa yang bisa dibuat sehingga penampil, atau mungkin tidak dibutuhkan oleh penampil ya, atau juga atau mungkin dibalik justru. Jadi sebenarnya penampil itu kemudian melihat penonton. Jadi kayak misalnya online gitu. Kemudian penampil itu melihat di layar lebar gitu. Isinya penonton semua gitu. Jadi semua penonton itu wajib menyalakan cam. Suara on cam juga. Jadi itu kayak dibalik kan. Jadi penampilnya yang melihat penonton gitu, bukan cuma penontonnya yang melihat ini. Jadi kayak reaksinya kemudian masuk juga. Iya loh, kalau di pendidikan itu juga. Jadi kadang suka mikir nih, misalnya nih, apa kita kayak misalnya online terus ada mahasiswa atau siswa yang ngomong terus langsung kita dengan kekuasaan kita nge-mute gitu kan. Itu jahat sekali. Itu kan biasanya gitu mas, kamu diam dulu, baru yang lain baru ngomong gitu. Padahal yang namanya pendidik itu merindukan suara-suara dari siswanya, celutukan. Dan gue rasa seniman juga seperti itu kan. Betul. Kayak sorak-sorai penonton itu selalu mereka rindukan kalau menurutku loh ya gitu. Itu sama banget tuh. Maksudnya aku bukan performance ya, bukan performer gitu. Pun aku lebih suka orang komen daripada cuma nge-like gitu. Karena ketika komen itu terus kan ada kayak hubungan lanjut gitu kan. Makanya ada beberapa orang yang kemudian aku kenal. Maksudnya kenal kayak, oh nih orang ini komen lagi gitu. Lama-lama hafal kan. Nah itu kemudian ya betul juga, aku juga merasakan itu sih. Kayak hubungan antara performer dan si penonton ini itu nggak didapat sih. Itu. Ya selama ini kan penampil kan berusaha mengakomodir keinginan fansnya atau penontonnya sehingga berusaha menyesuaikan diri dengan format digital itu kan. Tapi bagaimana kemudian dari sisi itu performernya sendiri? Mungkin selama ini ya dia cuma tahan-tahan, ya udah membiasakan diri dengan kesunyian gitu, di angan-angan gitu. Ya itu menyedihkan banget, itu kayak belakangnya krik ada apa-apa gitu. Situasi kayak gitu tuh tampil secara Iya. Tapi kalau teater itu apakah sama sekali nggak bisakah Mbak Din, maksudnya jatuhnya tetap dokumentasi ya? Iya, jatuhnya tetap dokumentasi ya. Maksudnya sejauh yang aku nonton pandemi. Sejauh pandemi itu nonton yang barat bikin gitu juga tetap, wah ini ya kita menikmati dokumentasi aja gitu, menikmati kayak film tari lah. Orang jadi lebih oke, 1,5 jam aku nonton The Power of Dance atau filmnya siapa gitu. Ya itu nonton yang udah jadi gitu loh, nggak ada keterlibatan. Dan kan kadang kan ya pertunjukan butuh itu sih, ada penonton dan ada si pemain itu. Jadi mau tanya, andai kata nih kan sekarang kita udah tidak benar-benar di tahun pertama corona, yang dimana ada penonton terbatas. Nah, teater menanggapi penonton terbatas gimana? Apakah memang pengennya tetap full panggung atau penonton terbatas memang sudah ya udah ini udah cukup atau gimana sih? Iya sih, itu kayaknya juga udah mulai sih. Jadi bikin pertunjukan kecil gitu ya dengan sangat terbatas 10 atau 20 penonton gitu. Dan itu kayaknya udah mulai deh mas, yang kecil-kecil kayak gitu. Termasuk juga workshop gitu. Itu tuh hampir mustahil deh bikin workshop daring gitu, apalagi teater. Sulitnya bukan main. Ini kan belum menemukan formulanya juga gitu. Iya. Itu kayak susah tergantikan sih. Kayak kemarin ya aku bikin sama Andi SW itu kan kita bikin pentas kecil gitu ya di tempatnya Pak Ong, yang itu tempatnya sederhana sekali, hanya seukuran kecil lah ya, 4x6 gitu, dan penontonnya di luar pendopo itu, dan itu cuma 20 orang. Dan memang kita ketat, kayaknya akan mulai lagi yang begitu-begitu ya, model-model chamber gitu-gitu yang musik ruangan gitu, nggak sih musik kamar gitu yang cuma berapa pemain gitu. Aku pikir akan begitu, itu mungkin efektif ya, itu menurutku sih itu lebih efektif sih. Karena ngomongin teknologi kalau di pertunjukan, itu luar biasa mahalnya untuk maintenance itu. Dan banyak sekali. Iya, itu kayak mau bikin kamera yang VR itu bisa gitu, tapi kan siapa yang mau sponsor kayak gitu, sedangkan kita online aja sponsornya luar biasa susah gitu, apalagi ini kemudian diteknologikan. Nggak tahu ya kalau udah barat memang udah Jerman mungkin yang bikin pertunjukan teater, atau
Singapura yang paling dekat. Yo mereka disupport oleh fasilitas yang luar biasa gitu. Nah kita kan agak jauh dari itu ya. Jadi kalau nggak diupayakan sendiri yo itu agak berat sih. Menurutku itu sih. Hitung-hitungannya kayak gitu. Aha, tadi tuh aku sempat ngobrol sama ketua itu alumni. Ketua paling keren sendiri gitu kan. TikTok digital ini itu akan sampai kapan sih teman-teman melihat ini? Di luar yang ini akan kembali ke normal nih, tapi normal yang lama itu kayak kan kembali lagi. Itu teman-teman melihat ini tuh akan bertahan berapa lama sih? Kalau menurutku sih yang digital ini akan tetap bertahan, dipakai ya? Akan tetap bertahan dengan masanya sendiri. Masa dalam arti orang-orang peminatnya sendiri. Dan kemudian yang hal-hal offline yang ternyata tidak bisa, ya pandemi ini juga kan kita juga jadi belajar gitu. Jadi ada hal-hal dalam offline yang tidak bisa diakomodir oleh online. Jadi itu kira juga akan tetap bertahan, tetap ada lagi yang offline gitu. Bagaimanapun orang tetap akan merindukan situasi konser kalau di musik ya, jingkrak bareng bersama penonton yang lain, bersentuhan fisik, pakai helm, gitu. Itu spesifik suaranya sawer gitu ya. Itu sensasi-sensasi yang tidak didapatkan kan ya. Iya, mungkin bisa didapatkan tetapi personal. Laptop nonton pakai helm sendiri. Sentuhannya sama laptop. Sentuhannya itu tidak. Iya. Itu hal-hal yang juga dirindukan gitu. Jadi kukira yang offline akan tetap ada dan mungkin yang untuk format digital juga akan tetap ada gitu. Karena ketika era pandemi ini juga kukira banyak teman-teman pemusik juga mulai yang tadinya tidak berminat dengan musik digital atau selama ini manggungnya cuma offline aja, itu mulai mengarah ke digital. Jadi mulai beli alat recording, alat home recording dan lain-lain itu mulai dibeli gitu. Jadi mulai mengusahakan sendiri di rumah, belajar itu aplikasi-aplikasi recording. Aku nggak tahu, ya mungkin bisa dibuat penelitian juga ya. Mungkin ada yang buat gitu. Bagaimana tingkat penjualan alat-alat home recording selama pandemi? Itu kukira akan meningkat gitu penjualannya. Oke. Nek bertiktokan Kak Tika perdigitalan menurutku sih orang-orang yang akan kembali ke offline adalah orang-orang yang sudah merasakan bagaimana enaknya offline. Menurutku nih. Sedangkan teman-teman yang belum pernah merasakan offline, jadi kayak dilahirkan dari online. Itu akan stay di online menurutku. Kecuali kalau dia memang kemudian aku mau serius nih gitu, terus aku mau merambah dunia baru gitu, dunia offline, nah itu baru offline. Tapi kalau menurutku anak-anak muda yang lahirnya dari online menurutku akan tetap stay di online sih. Tapi apps itu kan akan terus terbarui. Iya betul. Dia akan gitu, TikTok cuman akan bertahan mungkin let's say 5 tahun gitu, nanti terus ada lagi kayak Instagram kemudian pindah ke TikTok, nanti suatu saat nanti ada lagi. Iya sih, bermigrasi gitu. Iya, jadi kalau di pendidikan sendiri saya tetap konsisten dengan yang awal tadi, yaitu menjadi next normal gitu. Jadi hybrid soal online dan offline itu akan begitu terus. Misalnya di pertemuan awal mungkin offline lah karena untuk mendekatkan, terus di tengah-tengah bisa online atau di sela-selanya itu. Jadi, karena yang ngajar sibuk gitu. Bisa. Yang penting kan itu tetap berjalan gitu kan Mas, dengan fleksibilitas ruang waktu dan sebagainya itu kan akan lebih cair kalau gitu. Mbak Dina gimana? Kelarin yuk. Udah mau kelar ya? Udah mau kelar. Mbak Dina yuk penutupan. Kesimpulan dulu. Enggak. Yang pendapat dulu. Jadi kalau teater gimana? Teater ya mungkin akan kembali ke fitrahnya aja lah. Bertemu penonton kalau jalurnya memang begitu. Udah lah ya. Tapi mungkin dokumentasinya tetap bisa dibuka secara publik atau tetap tidak? Kayaknya iya sih. Pelan-pelan ya. Sangat pelan. Aku nggak mau buru-buru sana. Dalam gitu. Jadi kita sudah 1 jam. Seru sih sebenarnya obrolannya ya. Dan kita nggak. Next ada diskusi nggak sih? Iya, next nanti akan ada diskusi yang lebih spesifik lagi mungkin. Begitu Pak Ketua alumni. Jadi nanti ada
per topik nanti akan ada pembicara 1 atau 2, mungkin nggak keroyokan kayak gini untuk yang diskusi. Nah, betul, tapi untuk podcast kita akan tetap rame-rame kayak gini. Iya, berempat. Sebab yang rame selalu seru. Gitu. Asik. Kita akan selalu ngundang teman-teman di luar ini ya. Iya. Dan siapapun yang mau ikut podcast bisa menghubungi. Nanti akan ada kontak personnya. Gitu. Kita terbuka untuk siapapun yang mau ngobrol kayak gitu. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan dan ngoceh. Salam aspirasi. Salam aspirasi.